Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan serius, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat perdana di tahun 2024. Seringkali di dalam benak kita muncul pertanyaan, rasanya baru kemarin tahun 2023, rasanya baru kemarin tahun 2022 atau sebelumnya. Ternyata hari ini kita sudah berada di tahun 2024. Rasanya cepat sekali. Sesungguhnya yang harus kita hadirkan dalam diri kita di dalam pergantian tahun, bahkan pergantian hari, bukan hanya pernyataan kok cepat sekali, tetapi harusnya ada pertanyaan besar. Apa sesungguhnya yang sudah kita lakukan, yang sudah kita usahakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam diri kita? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terjemah maknanya adalah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jagalah diri kalian jangan sampai mendapatkan murka Allah, jagalah diri kalian untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah jiwa melihat, memikirkan apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Abul Fida Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, yaitu Tafsirul Qur'anil Azim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'mali salihah liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum.
Yang artinya adalah hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru, dan fikirkanlah, angan-anganlah, lihatlah apa-apa yang telah engkau persiapkan untuk diri kalian, yaitu mengerjakan amal-amal saleh liyaumi ma'adikum. Kata Lighat Ibnu Katsir memberikan penafsiran liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum, yaitu mempersiapkan diri dengan baik ketika di dunia dengan melakukan amal saleh untuk nanti bekal ketika kita kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikenal dengan Tafsirul Jalalain, beliau menafsirkan lighadin ay liyaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat lebih jauh, memang di dalam kitab-kitab tafsir yang ketika menafsirkan ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ini adalah untuk aspek yang sangat jauh, yaitu ketika harus kita persiapkan apa yang menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya ketika kita menghadap kepada Allah, maka persiapan-persiapan itu tentunya ada ketika kita hidup di muka bumi ini. Dan itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang hari ini lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setidaknya ada dua aspek yang patut kita jadikan untuk melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Yang pertama adalah aspek adil atau kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek ini adalah aspek vertikal yang mana harus selalu kita melakukan evaluasi diri kita, sudah sejauh manakah perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan tahun demi tahun, bahkan hari demi hari terlewat begitu saja, karena yang pasti adalah semakin bertambah usia kita, maka semakin berkurang jatah kita untuk hidup di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian aspek yang kedua adalah bagaimana kita melakukan evaluasi diri, kita melakukan introspeksi diri terkait dengan sesuatu yang horizontal, yaitu bagaimana kewajiban kita terhadap manusia yang lain. Hal ini yang pertama adalah terkait dengan status kita. Kalau kita seorang anak, maka sudah sejauh mana kita melakukan bakti kita kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau status kita sebagai guru, status kita sebagai santri, sebagai mahasiswa, maka ini harus selalu kita lakukan introspeksi diri. Sudahkah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita terkait dengan status yang ada pada diri kita? Jangan-jangan kita terlalu sering menuntut hak kita, padahal kita belum menunaikan kewajiban kita secara baik. Dan aspek horizontal yang kedua yang juga bisa dijadikan introspeksi diri kita adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, di dalam sebuah kesempatan, almarhum al-Maghfurlah Romo Kiai Profesor Dr. Omar Hasan di dalam dakwahnya beliau pernah mengingatkan kepada kita, jangan sampai usia kita habis untuk mengurusi diri kita sendiri, maka kita harus juga berpikir apa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Inilah yang di dalam surah Yasin ayat 12 Allah menegaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, mereka usahakan ketika hidup di dunia, wa atharahum, dan juga peninggalan mereka, wa kulla
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر